nomor 23. Berikut ini merupakan data terkait osmoregulasi dari salah satu spesies ikan Euryhalin pada lingkungan aslinya, yaitu air laut. Selain itu, ikan tersebut juga diaklimasi pada air laut dengan salinitas 5% dari air laut pada umumnya. Di sini kita dapat beberapa kata kunci. Yang pertama ada osmoregulasi. Jadi buat nginget kembali, osmoregulasi itu merupakan suatu bentuk pengaturan keseimbangan air dan zat terlarut dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian di sini ada juga kata diaklimasi. Diaklimasi itu intinya suatu makhluk hidup dipindahkan pada kondisi lingkungan yang berbeda dari habitat aslinya. Dan dalam konteks soal ini, kita pakai subjeknya berupa spesies ikan Euryhalin yang semula tinggalnya itu di air laut, kemudian dipindahkan hidupnya di air atau lingkungan dengan level salinitas 5% dibandingkan air laut pada umumnya. Dan di sini kita ada dapat grafik atau lebih tepatnya dapat tabel terkait dengan nilai osmolalitas dan lain sebagainya terkait dengan level ion dari ikan tersebut. Sebelumnya di sini kita balik lagi ke mekanisme adaptasi dari ikan khususnya ya. Yang pertama terutama dengan membandingkan antara ikan air laut dengan ikan air tawar. Kita perlu ingat lagi, kalau ikan air laut itu level osmolalitasnya dari ikan tersebut terhadap lingkungan hidupnya atau dari lingkungan hidup tersebut di air laut itu bersifat hipertonik terhadap tubuh ikan. Sementara untuk tubuh ikan tersebut hipotonik terhadap air laut. Itu untuk yang ikan air laut. Kalau yang ikan air tawar, lingkungan hidupnya itu bersifat hipotonik terhadap tubuh dari ikan air tawar, dan tubuh dari ikan air tawar tersebut bersifat hipertonik terhadap lingkungan hidupnya, yaitu di perairan tawar. Dan di sini nanti karena adanya perbedaan tekanan ini, dia akan melakukan adaptasi supaya bisa seimbang. Jadi kalau sebelumnya buat nge-recall lagi ya, hipotonik itu berarti dia tekanannya lebih rendah dibandingkan dengan yang hipertonik. Hipertonik tinggi, hipotonik rendah. Kemudian kalau dia seimbang, stabil, itu kita sebutnya isotonik. Dan di sini ikan air laut dan ikan air tawar, karena perbandingan antara osmolalitasnya dengan lingkungan itu berbeda, dia akan melakukan adaptasi supaya seimbang. Yang pertama dan yang paling umum itu adalah melalui dua cara, dengan pengaturan frekuensi minum air dan juga frekuensi pengeluaran urin. Ikan air laut itu frekuensi minum airnya lebih banyak dan mengeluarkan urin yang lebih sedikit dan juga kental. Jadi kenapa demikian? Karena sifat dari tubuh ikan air laut tadi terhadap lingkungannya yang hipotonik. Kalau tubuh dari ikan air laut ini hipotonik, maka dia perlu minum banyak air supaya air yang di lingkungannya itu yang merupakan tekanan osmotiknya tergolong hipertonik itu masuk lebih banyak ke dalam tubuh dari ikan air laut tersebut sehingga tekanannya bisa seimbang jadinya. Dan di sini urin yang dikeluarkan itu lebih sedikit dan juga kental, tentunya untuk menjaga keseimbangan dari tekanan tadi. Kemudian kita lihat di ikan air tawar. Ikan air tawar, kondisi tubuhnya terhadap lingkungan itu hipertonik. Jadi dia lebih tinggi tekanan di tubuh ikan tersebut dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya. Sehingga dia frekuensi minum airnya itu akan cenderung lebih sedikit. Dan nantinya urin yang dikeluarkan itu akan lebih banyak dan tergolong encer supaya bisa nurunin tekanan yang ada di dalam tubuhnya supaya bisa ke kondisi isotonik nantinya. Dan di sini adaptasi secara anatomisnya nanti akan tampak pada bagian ginjalnya, yang dimana kalau ikan air laut nantinya ginjalnya akan lebih simple atau lebih kecil, sementara ikan air tawar nantinya untuk ginjalnya akan lebih kompleks dan juga besar. Itu tadi sekilas tentang perbedaan adaptasi antara ikan air laut dan juga ikan air tawar. Makanya kita nggak bisa pelihara ikan air laut
di air yang tawar karena ada beberapa bentuk adaptasi nantinya. Kita masuk ke pertanyaannya. Yang A, pada habitat aslinya, ikan tersebut merupakan osmokonformer, tetapi mekanisme osmoregulasinya berubah menjadi osmoregulator ketika diaklimasi pada lingkungan dengan salinitas yang lebih rendah. Sebelumnya, osmokonformer ini merupakan osmolalitas tubuh dengan lingkungan yang tergolong seimbang. Jadi dia isotonik lah istilahnya ya kalau kita pakai dengan istilah yang tadi. Dan di sini dinyatakan kalau ikan Eorhalin tadi itu pada habitat aslinya yang di air laut bersifat osmokonformer. Berarti dia sifatnya isotonik pada saat hidup di air laut. Tetapi mekanisme osmoregulasinya, pengaturan keseimbangannya itu berubah menjadi osmoregulator. Berarti dia beradaptasi ketika diaklimasi atau dipindahkan pada lingkungan dengan salinitas yang lebih rendah. Di sini maksudnya ikan Eorhalin itu ketika dipindahkan dari air laut ke air tawar, dia menunjukkan bentuk adaptasi fisiologis dari kebiasaannya dari tubuhnya tadi untuk menyeimbangkan tekanan yang ada. Dan di sini jawabannya benar. Kenapa demikian? Karena di sini kalau dia dibilang pada habitat aslinya di air laut itu sifatnya osmokonformer, berarti bisa kita asumsikan bahwa ikan Eorhalin ini kondisi tubuhnya itu pada saat dipindahkan ke air tawar itu hipertonik terhadap lingkungan hidupnya. Sehingga ketika dipindahkan ke air tawar tersebut, dia perlu melakukan osmoregulator. Dia perlu beradaptasi. Gimana bentuk adaptasinya? Seperti yang tadi, ketika dipindahkan ke air tawar, nantinya dia akan minumnya lebih sedikit, urin yang dikeluarkan akan lebih banyak. Jadi di sini jawabannya benar ya. Dari osmokonformer dipindahkan menjadi osmoregulator. Kita next ke yang B. Berdasarkan data osmoregulasi pada habitat aslinya, ikan tersebut kemungkinan merupakan salah satu spesies ikan bertulang rawan. Baik, jadi di sini secara hafalan ikan yang bertulang rawan itu umumnya tinggal di laut. Dan di sini kita juga dari pernyataan A itu bisa mengasumsikan bahwa ikan Eorhalin itu bersifat osmokonformer, berarti dia isotonik. Bisa kita bilang kalau habitat aslinya itu di air laut. Dan di sini salah satu contohnya adalah ikan-ikan yang bertulang rawan atau cartilaginous fish. Jadi jawabannya benar. Sebenarnya bisa juga kita baca ke arah tabel ini, tapi mungkin sedikit kompleks dan agak ribet ya. Jadi kita berusaha pakai pernyataannya aja. Masuk ke pernyataan yang C. Ketika diaklimasi pada lingkungan dengan salinitas yang lebih rendah, berarti misalnya dari laut ke tawar, ikan tersebut akan meningkatkan reabsorpsi berbagai macam osmolit seperti natrium, klor, dan urea. Jadi kita lihat dulu. Kapan salinitas itu dikatakan tinggi dan rendah, itu cenderung berkaitan dengan ion-ion ini tadi, terutama natrium. Ketika salinitas tinggi, natrium tinggi, maka salinitas juga akan tinggi. Contohnya pada habitat di air laut. Kemudian pada air tawar, ya bandingin aja air laut sama air tawar kan tentu aja air laut itu rasanya asin, air tawar itu enggak. Jadi pada habitat air tawar itu kadar ion-ion ini cenderung lebih rendah, terutama di natriumnya, dan salinitasnya juga lebih rendah. Kita masuk ke selanjutnya. Di sini ikan tersebut dibilang akan meningkatkan reabsorpsinya ketika diaklimasi. Ini jawabannya salah. Karena kayak kita tahu di opsi yang pertama tadi bahwa ikan Eorhalin ini merupakan ikan yang tergolong isotonik di air laut, berarti dia sifatnya hipertonik ketika dipindahkan ke air tawar. Kalau dia sifatnya hipertonik di air tawar, maka adaptasinya itu adalah minum sedikit air, minum sedikit ion-ion yang ada di lingkungannya. Jadi harusnya dia menurunkan reabsorpsi ion-ion di sekitarnya. Kalau dia malah meningkatkan kayak di pernyataan soal ini ditingkatkan, maka dia akan salinitas atau level osmolalitas yang ada di tubuhnya itu akan terus meningkat.
Dan di situ bukan bentuk adaptasi osmoregulator yang tepat. Jadi jawabannya salah. Seharusnya ikan yang tergolong hipertonik ketika di air tawar ini akan menurunkan reabsorpsi ion-ion ini. Jadi jawabannya salah. Kita masuk ke pernyataan yang terakhir. Struktur nefron ikan tersebut kemungkinan sesuai dengan gambar di bawah ini. Jadi kita ingat lagi, tadi ikan Eurahalin ini sudah kita sepakati kalau dia ikan air laut. Jadi seharusnya adaptasi ginjalnya itu nantinya akan lebih simpel, lebih pendek. Dan di sini malah ini cenderung besar, kompleks, dan panjang, mirip kayak ginjalnya manusia, struktur nefron dari manusia. Jadi di sini jawabannya juga salah.